Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, apakah kita bisa menolong ketika kita sedang melaksanakan sholat fardu? Bisakah kita membantu orang? Ketika ada orang misalkan yang mau celaka atau orang yang ada musibah ketika pada saat waktu itu kita sedang sholat fardu. Apakah sholat kita batal ketika menolong orang tersebut, membantu orang tersebut, atau kita sendiri yang misalkan ketika kita sedang sholat di depan kita ada barang kita yang ada orang yang ambil, apakah bagaimana sikap kita ketika kita sedang sholat? Sahabat Majelis Mahabbah Channel, ini kaitannya dengan sholat Sidatul Khauf, ya, artinya sholat dalam peperangan. Jadi pada saat sholat kita sedang kondisi dalam peperangan, maka boleh kita misalkan bergerak, kalau ada musuh tembak dulu, ya, kita langsung sholat, tidak perlu kita membatalkan sholat. Atau ketika kita ada orang yang misalkan di depan kita, anak mau lagi jalan mau kecemplung ke kolam, nah kita lari saja, kita tolong, lalu sholatnya tidak usah dibatalkan, ya, terkecuali kalau misalkan fatal misalkan. Nah, artinya, atau kalau tidak seperti itu, sholat kita laksanakan tetap. Kemudian kalau misalkan sedang dalam berjamaah, kita menjadi makmum, ada misalkan kita melihat ada anak kecil yang sedang berjalan mau ke empang, kalau nggak ada yang menolong bakal celaka atau dia bisa meninggal. Nah, kita yang sedang berjamaah sholat, kita mufarokoh saja. Mufarokoh itu adalah kita keluar dari imam, jadi sholatnya sendirian walaupun misalkan sedang dalam berjamaah demi menolong orang. Atau kalau misalkan bisa kesampaian, tidak perlu kita keluar, misalkan yang bisa di dekat kita orang yang mau kita tolong, ya, atau misalkan ada orang yang mengambil tas kita, ya, kelihatan oleh kita, maka kita dia pegang saja, kalau misalkan sholatnya gak usah dibatalkan. Nah, atau misalkan itu bisa kaitannya dengan sholat Sidatul Khauf, sholat pada saat ada peperangan. Jadi tidak usah kita membatalkan sholat. Itu saking mudahnya sholat, tapi sulit juga, ya, ketika sedang perang atau ada orang yang celaka pada saat kita sedang sholat, atau misalkan kita sedang berjamaah, lalu misalkan ada imamnya meninggal misalkan, atau ada gempa. Nah, itu banyak yang ketakutan atau membatalkan sholat. Misalkan imamnya meninggal, lalu kita makmum, apakah langsung menolong imam? Tidak perlu. Nanti yang tepat di belakang imam, maka menggantikan dulu imam yang sedang tergeletak di sana. Nah, baru setelah salam baru kita menolongnya atau kita membantunya. Nah, tidak langsung kita membatalkan sholat, sebab membatalkan sholat fardu, kita sedang sholat membatalkan secara sengaja, maka itu adalah dosa, termasuk dosa, ya. Jadi kita sedang khusyuk kepada Allah, lalu kita membatalkan sholat itu tersebut. Jadi bisa nanti sholat seperti Sidatul Khauf, atau kita mufarokoh. Misalkan kita sedang sholat duhur atau sedang sholat Jumat, lalu kita ingat bahwa kita sedang menjemur padi misalkan, kemudian, ya, turun hujan, takut itu padi tidak ada yang mengangkat, tidak ada yang mengamankan supaya tidak kehujanan. Nah, kita itu, ya, batalkan saja sholatnya, bukan berarti dibatalkan, tapi kita keluar dari imam, keluar dari berjamaah, maksudnya kita sholatnya mufarokoh, jadi kita duluan selesainya, ya. Saya pahami sholatnya bisa seperti sholat Sidatul Khauf, tidak dibatalkan kalau misalnya kita mau menolong orang, atau ada anak yang mau lari, atau anak kita misalkan ikut sholat. Nah, di depan kita itu, di depan masjid ada kolam atau ada empang. Nah, ketika sedang sholat, kita jangan membatalkan, pegang saja anaknya, gak apa-apa. Karena dulu zaman Rasul juga, Sayyidina Hasan Husain juga itu, ketika Rasul sedang sholat sampai naik ke punggung. Nah, tidak perlu membatalkan sholat. Nah, kalau sedang perang, sedang berada di dalam gemuruh, misalkan ada musibah atau kadang sedang ada gempa, karena banyak orang takut. Nah, sebetulnya nggak usah dibatalkan, bereskan dulu ya, kita ketimpa bangunannya gitu, syahid. Tapi banyak orang yang takut, jadi
batal kalau kita sholatnya, dosa kalau kita membatalkan sholatnya. Nah itu jadi ketika kita misalkan sebelumnya kalau kita sholat di mana-mana misalnya membawa tas, membawa celana, simpan, jangan di belakang, simpan di depan yang lebih aman. Pada saat kita sedang sholat ada yang mau mengambil barang kita, maka kita pegang saja, gak usah kita membatalkan sholat, karena membatalkan sholat itu adalah dosa. Atau kalau tadi seperti ada musibah atau ada kita sedang menjemur pakaian atau menjemur apa saja, lalu takut kehujanan, kita sholatnya bisa mufarokoh, ya artinya keluar dari berjamaah, kita sholatnya sendiri, sholatnya dibereskan terlebih dahulu, tidak berjamaah. Awal mulanya berjamaah, tapi karena ada hal yang seperti itu, nah ada disebutnya rukhsah, ya. Kalau ada sedang gemuruh, ada sedang peperangan, ada sedang musibah, tadi ada yang meninggal misalnya di samping kita atau di depan kita imamnya, tidak, sholatnya dibatalkan, tapi sholatnya lanjut dan ada yang mengganti imam, baru setelah selesai baru kita bantu atau kita tolong. Jadi jangan sampai kita membatalkan sholat fardu, karena membatalkan sholat fardu tidak dengan alasan yang tepat maka itu adalah dosa. Jadi ini kaitannya dengan sholat silatul khauf atau sholat mufarokoh, ya. Sholat kita tidak kita tinggalkan, tetap kita laksanakan, ya. Mudah-mudahan semuanya tetap menjalankan sholat yang lima waktu. Hadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau halus nih.